Dalam video ini, saya Nathanaela Unika Sibarani dari kelas 11 Ibnu Khaldun akan menjelaskan pengamatan pada sel tugas biologi saya yang dibimbing oleh Ibu Sri Rantini. Sebelum masuk kepada pengamatan, saya akan menjelaskan apa itu sel. Sel adalah tingkatan struktural kehidupan terendah yang memiliki setiap kehidupan dan merupakan unit struktural terkecil yang menjadi komponen dasar penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, pada pengamatan ini, kita membutuhkan beberapa alat dan bahan, yaitu 1 mikroskop, 2 kaca objek, 3 kaca penutup, 4 silet, 5 tusuk gigi, yang keenam dan yang ketujuh adalah jaringan tumbuhan dan hewan yang ingin diamati. Berikut ini penjelasan cara kerja pada sel tumbuhan. Yang pertama, sayat semua jaringan tumbuhan menggunakan silet hingga setipis mungkin. Kemudian letakkan jaringan tipis itu di atas kaca objek, lalu beri titik air, kemudian tutup dengan kaca penutup. Lalu, atur pencahayaan dan perbesaran, kemudian kita bisa mengamatinya. Nah, setelah pengamatan selesai, kita bisa menyimpulkan bahwa sel bawang merah memiliki dinding sel sebagai pelindung. Inti sel yang terlihat menunjukkan bahwa sel bawang merah adalah sel hidup, kemudian bentuk dan ukurannya yaitu berbentuk persegi tidak teratur, namun rapi dan ukurannya memanjang ke samping. Sel tumbuhan selanjutnya adalah sel daun Adam Hawa. Dari hasil penelitian, kita bisa melihat bahwa sel daun Adam Hawa memiliki warna keungu-unguan. Kemudian bentuk dari sel ini adalah bentuk persegi enam yang mirip dengan sel bawang merah. Bentuk segi enamnya memanjang ke samping. Dari hasil penelitian ini, kita lihat pula bahwa inti selnya tidak terlihat terlalu jelas, namun ada, sehingga sel ini terkategorikan sel hidup. Susunan dari selnya pun terlihat tersusun secara tidak teratur, namun rapi. Selanjutnya, sel tumbuhan daun beringin. Sel tumbuhan daun beringin merupakan sel hidup karena inti selnya terlihat pada tengah-tengah sel, serta terlihat warna selnya yaitu hijau. Melihat hasil lebih jelasnya, kita membutuhkan mikroskop elektron. Sel tumbuhan selanjutnya adalah sel empulur ubi kayu. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa sel empulur ubi kayu bukanlah sel tumbuhan hidup, karena sel ini tidak memiliki inti sel di tengah-tengahnya. Berarti sel ini adalah sel tumbuhan mati. Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa sel ini berbentuk lingkaran tidak beraturan serta susunannya pun tidak rapi. Sel ini memiliki warna putih. Selanjutnya kita akan membahas cara kerja pengamatan pada sel hewan. Di sini digunakan sel epitel pipi. Yang pertama, ambil sel epitel pipi menggunakan tusuk gigi dengan cara menggoreskannya. Yang kedua, letakkan hasil goresan epitel pipi ke atas kaca objek. Lalu berikan tetesan metilena biru dan tutup dengan kaca penutup. Kemudian atur pencahayaan dan perbesaran, lalu amati selnya. Nah, setelah melakukan pengamatan, kita menemukan penjelasan bahwa terdapat inti sel di dalam sel epitel pipi yang berarti sel ini adalah sel hidup. Bentuk dari sel ini terlihat tidak teratur dan hubungan antar selnya terlihat renggang. Nah, setelah melakukan pengamatan, kita diberi beberapa pertanyaan untuk dijawab. Yang pertama, apa perbedaan sel gabus dengan sel epidermis bawang merah? Jika ditemukan perbedaannya, jelaskan alasannya. Yang kedua, bagaimanakah bentuk sel pada tumbuhan yang teramati? Yang ketiga, bagaimanakah bentuk sel pada hewan yang teramati? Yang keempat, manakah yang tampak lebih besar, sel tumbuhan atau sel hewan? Yang kelima, apakah perbedaan sel tumbuhan dengan sel hewan? Yang keenam, tuliskan organel yang terdapat pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Dan yang ketujuh, jaringan tumbuhan cenderung lebih keras dibandingkan dengan jaringan hewan. Mengapa demikian? Nah, ini dia penjelasan dari pertanyaan di atas. Nomor 1, perbedaan di antara sel gabus dengan sel bawang merah diantaranya adalah sel gabus ialah sel mati, sedangkan sel bawang merah adalah sel hidup. Hal itu karena sel gabus tidak memiliki inti sel, sementara bawang merah memiliki inti sel. Yang kedua, sel gabus tidak memiliki inti sel, sedangkan sel bawang merah memiliki inti sel.
Alasannya tentu saja karena sel gabus adalah sel mati, sedangkan sel bawang merah adalah sel hidup. Yang ketiga, bawang merah terlihat basah, sedangkan sel gabus terlihat kering. Hal itu dikarenakan sel bawang merah masih memiliki cairan sitoplasma, sementara sel gabus tidak. Nomor 2, bentuk sel tumbuhan yang teramati adalah berbentuk persegi yang tersusun rapat dan tidak teratur namun rapi. Nomor 3, bentuk sel yang teramati ialah berbentuk lingkaran tidak teratur. Kemudian, ia tersusun secara teratur dan rapi. Penjelasan nomor 4, yang lebih besar di antara sel tumbuhan dengan sel hewan adalah sel tumbuhan, karena sel tumbuhan memiliki dinding sel, sementara sel hewan hanya memiliki membran sel. Kemudian nomor 5, perbedaan di antara sel tumbuhan dengan sel hewan di antaranya. Yang pertama, jarak susunan sel pada tumbuhan lebih rapat dibandingkan sel hewan. Yang kedua, ukuran sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan. Yang ketiga, bentuk sel hewan terlihat bulat tidak teratur, sementara sel tumbuhan berbentuk macam-macam persegi. Yang keempat, sel hewan inti selnya terlihat jelas, sementara sel tumbuhan sedikit tidak jelas. Kemudian pada nomor 6, organel sel yang terdapat ialah membran sel, inti sel, sitoplasma, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, peroksisom, glioksisom, mitokondria, plastisida vakuola, sentrosom dan sentriol, sitoskeleton, serta dinding sel. Yang terakhir, pada nomor 7, jaringan tumbuhan cenderung lebih keras karena jaringan tumbuhan memiliki dinding sel, sementara jaringan hewan tidak memiliki dinding sel. Ia hanya memiliki membran sel.